Hai sahabat online, kembali lagi bersama saya Wahyu Putri Lisdianingrum. Hari ini saya berada di destinasi wisata yang lagi viral akhir tahun ini, yang berada di Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Ingin tahu selengkapnya tentang destinasi wisata di tempat ini? Mari ikut dengan saya. Baiklah teman-teman onlineku, ini adalah tempat wisata yang saya bilang viral tadi, yaitu Gua Resi yang terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Bagaimana kita melihat suasana gua di dalam sini? Mari ikut dengan saya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang gua Resi ini, saya akan melakukan wawancara dengan Humas di Dinas. Sebelumnya Pak, maaf ya, dengan Bapak siapa? Saya Suparno. Dari mana? Dari Humas Pariwisata Alam Gua Resi Contoh. Baiklah Pak, apa yang menjadi daya tarik wisatawan kok berminat datang ke Gua Resi ini? Nah, karena Gua Resi itu mempunyai kelebihan dibanding gua resi yang lain, gua-gua yang lain. Karena apa? Gua Resi di Contoh ini di atas bukit. Kalau kita memandang sejarah gua itu rata-rata di pinggir pantai. Ya, karena identik gua itu terjadinya antara fosil beberapa terumbu karang yang sudah pelapukan akhirnya jadi batu kapur. Itu karena batu kapur itu yang karena terjadinya secara kimiawi dan secara alamiahnya, jadi terjadilah gua. Nah, rata-rata gua itu identik dengan pinggir laut karena terjadi samudera dan terjadinya fosil. Nah, karena di kelebihan Gua Resi di Contoh karena di atas bukit. Nah, itulah salah satu memberikan daya tarik pada wisata alam Gua Resi. Kalau ditanya mengapa ada kelebihan, apakah di sini dulu itu istilahnya samudera, silakan telah di dunia pendidikan. Padahal untuk identiknya gua itu rata-rata di pinggir pantai. Itulah keunggulan Gua Resi di Contoh yang kami syukurkan. Mengapa tempat ini kok bisa dijadikan tempat wisata yang sewah ini, viral ini? Karena kita flashback ke belakang, kita mempunyai dari beberapa rekan-rekan di Pokdarwis Pemuda Sadar Wisata memberikan nuansa lebih. Apa yang kami sajikan adalah keunggulan alam, kemudian prospek-prospek yang kami sajikan di panorama wisata Desa Contoh khususnya. Itu kami sediakan ada Gua Resi, ada Soko Langit, ada Hutan Sadiman, ada lagi sentra kopi, sayuran. Kami konsep menjadikan desa wisata. Setelah menjadi desa wisata, kami promosikan di medsos maupun secara kedinasan. Kemudian kerjasama dengan beberapa rekan-rekan di wisata yang lain. Gua Resi ini dibuka sejak kapan, Pak? Sekitar 2019, karena pada tahun sekitar 2009, baru sekitar 8 bulan kemarin, karena proses pembangunan sampai sekarang belum finish karena masih terjadi pelebaran jalan di bawah ini termasuk wisata Gua Resi. Iya. Terus Pak, bagaimana potensi pariwisata Gua Resi ini? Kita mengharap bahwa potensi wisata Gua Resi salah satunya sebagai unggulan kami, tetapi kami memberikan harapan, untuk meminta harapan bahwa nantinya untuk memberikan kemakmuran pada masyarakat Desa Contoh dan memberikan PAD Desa Contoh. Jadi setelah nanti beberapa macam ada Gua Resi, ada Soko Langit dan berbagai macam unggulan wisata, memberikan nilai lebih pada masyarakat kami. Iya, Pak. Terus Pak, jenis wisata apa yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Gua Resi ini selain Gua Resi? Di Desa Contoh kami sajikan berbagai jenis wisata yang kami sajikan, salah satunya Gua Resi, Soko Langit. Tapi kami mempunyai konsep bahwa Desa Contoh ini desa wisata edukasi.
Apa itu desa wisata edukasi? Bahwa kami menjaring anak didik, kami berikan ilmu untuk keunggulan desa contoh, produk. Salah satu contoh, kemarin 2018 kita dapat kunjungan dari anak didik dari Islamic Karawaci Tangerang, sekitar 240 anak didik. Kita gunakan homestay. Jadi waktu itu kita tarik sekitar per A itu 450, kita dapat kurang lebih 70 juta. Kita masukkan anak didik di homestay. Jadi ngikutin alur cara hidup masyarakat kami di desa contoh. Nah, kemudian untuk paginya kita berikan briefing pengarahan. Kemudian kita ada kegiatan, salah satu contoh kita gunakan adalah teknik penanaman janggilan atau cinco. Jadi kita sajikan bagaimana ciri-ciri janggilan yang bagus, kemudian bagaimana cara bercocok tanamnya, kemudian ada persemaian, kemudian jarak tanam, kemudian panen, kemudian sampai penjemuran dan pengirian sampai masuk gudang. Setelah itu kami konsep untuk menjadikan bahan makanan yang siap saji, itu salah satu. Kemudian ada unggulan akar wangi. Akar wangi kita bikin menjadi sentra untuk souvenir cenderamata. Kita ada pas bunga, kita bikin harimau, kita bikin gajah, itu kita ekspor ke Singapura. Kalau cinco sementara ini yang memproduksi berbagai macam pertanian, itu yang mengepul utama adalah Pak Haji Kasiman, itu ekspor ke Hong Kong, Thailand, kemudian ke Cina. Makanya ini salah satu pengembang investor adalah Pak Haji Kasiman, putra daerah yang mengembangkan adalah eksportir janggilan. Jadi kita konsep menjadi desa edukasi. Kemudian ada terasering, bagaimana cara membuat tanah terasering untuk pengendalian erosi, kemudian manfaatnya itu disajikan kepada anak didik. Kemudian ada lagi hutan sadiman, kemudian lagi ada sentra kopi, dan di sini merupakan salah satu produk unggulan kopi Arabica dan Robusta di desa contoh. Kemudian ada lagi sentra sayuran, kemudian ada debit air yang bagus di daerah Sumber Ngade, itu kita bikin salah satu wisata tubing untuk bertelur anak didik. Jadi setelah kita konsep seperti itu, bahwa di desa contoh selain freelance wisata kursus langit, ada wisata edukasi desa contoh. Jadi itulah kelebihan-kelebihan apa yang mungkin jarang ditiru, karena setiap desa mempunyai keunggulan desa masing-masing. Kita konsep sedemikian rupa untuk memberikan daya tarik nilai lebih untuk desa kami. Iya, Pak. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Iya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa terrealisasikan untuk semuanya dan manfaat bagi semuanya yang mendengarkan. Terima kasih. Kemudian saya harap dengan kita wawancara memberikan nilai lebih, dan sebagai salah satu media kami untuk mempromosikan wisata kami di wisata Gorsi, Sokolangit, dan wisata edukasi desa contoh. Terima kasih atas kunjungan Anda. Iya Pak, baik, sama-sama. Baiklah sahabat online, untuk tempat selanjutnya adalah Taman Batu Kapur. Bagaimana tentang destinasi yang selanjutnya Taman Batu Kapur ini? Mari kita berjelajah sebentar saja. Selanjutnya saya akan mewawancarai pengunjung yang ada di sini. Sebelumnya maaf Pak Bu, dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Pak Hartanto dari Wonogiri. Saya juga Ibu Purwani dari Wonogiri juga. Oh, iya. Mengapa Ibu dan Bapak memilih liburan ke Gua Resi? Oh, sebenarnya saya udah agak lama ya tahu di sini. Cuman dulu kan belum dikelola. Sekarang udah dikelola, tertata, ternyata sangat bagus. Gitu. Udaranya juga sejuk, nyaman. Dan juga dari Wonogiri dekat. Ini kan dari wilayah Wonogiri. Terus di mana tempat favorit Bapak atau Ibu saat mengunjungi destinasi wisata ini? Maksudnya di Wonogiri atau yang ada di sini? Yang ada di sini. Yang di tempat ini? Iya. Kalau saya favoritnya itu kan udaranya yang sejuk. Terus ini kan pemandangannya juga bagus kan itu. Di sini. Kalau Ibu? Sama. Apa saja yang bisa Ibu dan Bapak nikmati saat berkunjung ke destinasi wisata ini, Bu? Pak. Yang pertama itu kenyamanan, udaranya masih bersih, sejuk, lingkungannya masih kelihatan alami, hutan-hutan, tidak banyak terkontaminasi, masih sejuk gitu.
Sejak kapan Bapak atau Ibu mengenal tempat ini? Kalau saya sendiri sudah sangat lama sekali. Saya 88, saya sudah 1988 saya sudah pernah ke sini, tapi belum dibangun pada waktu itu. Tapi baru kali ini belum punya istri. belum punya istri, masih dulu waktu zaman sekolah saya masuk ke sini sudah tahu saya di sini. Cuman setelah dibangun itu baru kali ini, ternyata setelah dikelola ternyata sangat bagus. Nggak nyangka seperti ini. Gitu. Terus Pak Bu, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu saat datang ke destinasi wisata ini? Ya pertama ya kaget, dulunya nggak seperti ini, jauh Kok sangat sekarang berbeda. kok Sekarang udah seperti berubah. Ini berubah. referensi untuk wisata di Kabupaten Wonogiri yang sangat menjanjikan, terutama udaranya yang bersih, sejuk, juga komplit, ada kolam renang, ada kuliner, Spot-spot foto spot-spot juga. foto, sangat bagus. Baiklah Pak Bu, terima kasih atas wawancaranya. Oke. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Amin Amin, ya. ya. Baiklah sahabat semuanya, setelah saya melakukan wawancara kepada pengelola dan pengunjung di sini, ternyata destinasi wisata di sini itu sangat bagus sekali. View-nya untuk foto-foto, restonya untuk makan, bahkan ada kolam renangnya juga. Di sini ternyata juga menjadi tempat wisata edukasi bagi pelajar-pelajar. Di sini namanya memang wisata Gua Resi. Akan tetapi tidak hanya Gua Resi yang menjadi tempat wisata viral di sini. Di atasnya Gua Resi tadi ada Taman Kapur. Udaranya yang sangat sejuk dan nyaman membuat para wisatawan sangat puas datang ke sini. Di sini kita juga bisa menikmati pemandangan bukit-bukit yang indah. Sahabat semua, tempat ini menjadi salah satu tempat recommended untuk liburan akhir pekan dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan sanak saudara yang lainnya. Dan jika sahabat semuanya memiliki beban pikiran, terus bosan di rumah, ini adalah salah satu tempat yang recommended banget. Kita bisa melepas penat di sini dengan pemandangan yang benar-benar indah banget. Saya Wahyu Putri Listianingrum di sini pamit undur diri. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.